وبركاته. الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم الذي إذا أحب عباده أعانهم على طاعته وأعانهم على ترك معصيته. فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد إمام أهل الطاعة وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على طاعتك وأعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اهدنا يا ربنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا ربنا اخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Allah beri kepada kita kemudahan untuk meniti jalan keridhaannya. Semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah hingga nanti kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan husnul khatimah, kita dengan berkumpul dengan Nabi SAW di padang mahsyar, hingga kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan selamat hingga masuk surga Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah harapan-harapan. Dan apa yang kita lakukan selama ini ya untuk itu. Yang kita lakukan selama ini adalah untuk berbekal di saat-saat seperti itu, yang tidak ada lagi saat untuk berbekal kalau sudah nyawa ini dicabut. Dan Allah Maha Kasih, ternyata berbekal pun tidak berat. Kalau kita duduk di tempat semacam ini pun, di samping Allah akan berikan bekal kepada kita ilmu, akan tapi ternyata duduk kita di sini pun dianggap sebagai amal pahala yang akan meringankan langkah kita untuk menyeberang Shirathul Mustaqim, yang akan menjadikan kawan kita di saat kita berada di alam barzah. Dan yang tulus berkumpul di tempat semacam ini, ketahuilah kelak akan dikumpulkan kembali bersama Nabi Muhammad SAW. Belum lagi keadaan yang kita rasakan di dunia dengan perkumpulan mulia adalah nyaman, tentram. Berkumpul dengan perindu-perindu Allah adalah tentram. Berkumpul dengan orang-orang yang ingin dekat kepada Allah adalah menyenangkan. Dan sebaik-baik perkumpulan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Dan semoga ini benar-benar menjadi mukaddimah pertemuan kelak kita bersama Nabi Muhammad di surga. Kemudian yang kita kaji adalah tafsir. Kita bersama-sama tadabbur, merenungi firman-firman Allah. Belajar. Dan sungguh itu adalah lautan ilmu. Lautan ilmu. Al-Quran adalah lautan ilmu yang amat luas dan amat luas dan amat luas. Sehingga dikatakan jika ada orang yang berusaha ingin faham kepada Al-Quran, maka Allah akan berikan pemahaman. Enggak pandang siapapun dia, asalkan berasal dari kerinduan, bukan berasal dari kesombongan. Dan mungkin orang tersebut tidak bisa berbahasa Arab,
Akan tapi karena yakin di dalam Al-Quran adalah lautan ilmu, maka ia mencoba menimba ilmu. Lihat, membaca Al-Quran dengan penuh ketulusan dan khusyuk, rindu ilmu dari Allah, karunia Allah, maka Allah akan beri ilmu. Bahkan yang bisa memahami bahasa Al-Quran sekalipun, jika ingin memahami Al-Quran, satu ayat direnungi sehingga menghasilkan satu pemahaman, kemudian esok lagi, hari lagi ia berusaha untuk memahami ayat yang serupa, ya, akan keluar lagi pemahaman yang baru lagi dan bukan pemahaman yang kemarin, dan begitu seterusnya. Begitu luasnya Al-Quran. Maka bacalah dengan penuh keyakinan. Kalau kita lagi bermunajat, lagi membaca kalamullah, kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala membaca kalamullah dengan penuh pengagungan, dan jangan sampai ada sedikit pun keraguan-raguan yang dikemas dengan gaya ilmiah. Kadang-kadang terjerumuslah hamba-hamba seperti itu. Letakkan dirimu sebagai seorang hamba yang punya kelemahan dalam berfikir dan yakini bahwasanya Al-Quran kalamullah. Artinya jika kita menemukan sesuatu yang seolah-olah kok belum tepat, maka yang harus kita tuduh adalah akal kita dan pemahaman kita. Sebab Allah yang maha tahu tentang keadaan hambanya, dan semua yang Allah turunkan adalah kemaslahatan untuk hambanya yang mau berpegang. Itulah Al-Quran pedoman. Dan Al-Quran adalah kasih sayang Allah. Diberi pedoman adalah tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita langsung saja kepada ayat selanjutnya. Surat An-Nisa ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Sudah ini ya? Setelahnya ya? Ayat setelahnya. Ulaika alladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullah am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda 'anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Pada pertemuan yang lalu kita membaca ayat tentang orang-orang yang sudah mendapatkan buku petunjuk, kitab suci. Ada bimbingan, tapi karena di saat mendapatkan buku petunjuk, buku bimbingan, kitab suci, ternyata di dalam hatinya masih ada kesombongan, belum ada kepasrahan dengan apa yang dibaca, dan belum ada kekaguman dan pengagungan kepada apa yang mereka baca. Mereka hanya mengatakan ini adalah firman Allah, wahyu dari Allah, akan tapi mereka tidak meyakini dengan yakin seyakin-yakinnya. Sehingga sesaat berprasangka buruk, menganggap tidak relevan, tidak sesuai, atau sesaat mengatakan bahasanya ini adalah ada bentuk kezaliman. Masa kayak begini? Ada hawa nafsu yang menguasai dalam dirinya. Dan ini ayat diarahkan untuk orang-orang Yahudi yang mereka sudah mempunyai kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Sayyidina Musa alaihissalam, yang bercerita tentang kebenaran, dan termasuk kebenaran yang diceritakan adalah kebenaran kedatangan Nabi SAW. Sudah benar-benar yang berbicara adalah Taurat Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya yang diturunkan kepada Sayyidina Musa. Lihat, padahal yakin sebelumnya kalau ini adalah Taurat, cuman karena dia tidak punya pengagungan, tidak punya hormat kepada kitab suci-Nya, maka lihat, kalah oleh
kekotoran hatinya, kedengkian di dalam hatinya. Sehingga biarpun dia mempunyai kitab suci, kadang masih terkagum-kagum dengan yang datang bertentangan dengan kitab suci itu sendiri. Berimanlah kepada bil jibti wat taghut. Masih beriman, masih punya kepercayaan, masih meyakini ada undang-undang yang lebih bagus dari Al-Quran, ada dari Taurat. Ini ceritanya orang Yahudi dahulu. Sehingga di saat Nabi Muhammad datang yang sesuai dengan kitab suci mereka, rupanya kalah oleh hawa nafsu mereka, kesombongan mereka, yang merasa dirinya adalah lebih hebat. Intelek, cerdas, berpendidikan, punya wawasan, bergaul luas, sehingga merendahkan ustadz-ustadz kampung yang biarpun di kampung akan tapi tidak pernah membaca satu firman Allah kecuali disambungkan dengan tafsir-tafsir yang para pendahulunya. Hanya gara-gara dia bisa berbahasa asing 2 atau 3 bahasa, berkumpul dengan profesor yang tidak sholat karena tidak Islam, sesaat mencaci Nabi, sesaat mencaci syariat Islam, dikemas dalam komunitas yang intelek, kelas berpikir, terkagum-kagum dia. Sehingga setelah itu Pak merendahkan Al-Quran. Ini kalau orang Islam. Kalau orang Yahudi dahulu merendahkan Taurat. Karena merasa dirinya adalah hebat. Kami ini amna'ullah wa ahibba'uh, kita ini orang Yahudi, orang istimewa. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan kita itu disentuh api neraka kecuali sebentar kalau masuk neraka. Nah, ada ini. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kita ini anak-anak Tuhan dan orang-orang terkasih Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak akan dihukum oleh Allah. Merasa dirinya sombong. Datang Nabi Muhammad SAW, lihat. Kitab suci yang diyakini selama ini pun menjadi seperti bukan kitab suci. Sehingga mereka pengen berubah. Ada yang meninggalkan langsung, lebih beriman dengan omongan pembesar-pembesar mereka yang hanya ingin mempertahankan status mereka sebagai seorang pembesar. Wah, ini kalau ada Muhammad nanti bakal bergeser nih. Kejayaan tidak lagi kita miliki, akan pindah kepada Muhammad nih, kata mereka. Sehingga muncullah kedengkian-kedengkian. Sudah begitu mereka lebih hebat, dan itu di kalangan Yahudi, di kalangan Islam pun muncul manusia-manusia semacam itu. Na'udzubillah. Sehingga sesaat mengkritiki Al-Quran, syariat Nabi, yang mengatakan sesaat warisan yang dibawa oleh Islam tidak adil, sesaat mengatakan waduh macam-macam diskriminasi agama ini ya, mulai merendahkan syariat ini. Ini persis dengan orang Yahudi. Diberi oleh Allah kitab suci Al-Quran, Nabi yu'minuna bil jibt wa taghut, berhala-berhalanya mereka itu sudah di akal mereka. Bukan saja berhala yang kelihatan tuh yang ada disembah di sekitar Ka'bah kalau orang kafir Quraisy, bukan. Akan tapi berhalanya sudah keras di kepala mereka. Dikasih petunjuk pun dia tidak bisa paham. Yu'minuna bil jibti, lebih percaya dengan apa yang ia pikirkan bersama profesor-profesor yang tidak pernah sujud itu. Sehingga mengkritisi Islam, membuat kelompok Islam yang aneh-aneh, merendahkan Al-Quran. Dan pada akhirnya Al-Quran disingkirkan, taruh di belakang punggung mereka dalam istilah Al-Quran. Lalu mereka punya undang-undang baru yang sesaat mengatakan undang-undang Islam tidak sesuai, sesaat mengatakan undang-undang di luar lebih adil, sesaat mengatakan undang-undang di luar itu sama dengan undang-undang Islam, yang penting tujuannya adalah baik. Macam-macam bahasa yang mereka hadirkan. Lah ketahuilah mereka model manusia semacam ini, awas, hati-hati. Makanya anak-anak kita kalau belajar agama harus benar-benar dibimbing oleh guru, dari guru. Bukan pengagungan kepada Allah saja, akan tapi kepada Rasulullah yang diberi oleh Allah wahyu, dan yang membawa ilmu dari Rasulullah, yang membawa ilmu dari orang yang membawa ilmu dari Rasulullah, terus ada silsilah sanad kepada guru-guru mulia. Sehingga ada mata rantai yang jelas. Ilmunya tidak diambil dari khayalannya, tapi diambil dari guru, lidah para guru. Lihat, makanya ini termasuk syiar Allah. Guru mulia adalah syiar Allah karena membawa pesan-pesan dari Allah dan Rasulnya. Makanya kalau sudah anak kita tidak pernah kita didik untuk kenal ulama-ulamanya Rasulullah, kita akan sengsara dan kita akan rugi.
Bahkan kalau kita ingin dekat sama orang pun cirinya di sini saja terlebih dahulu. Bagaimana mereka dengan para ulama? Bahkan suatu ketika ada seorang mau besanan gitu. Mau besanan ya. Kebetulan kita ya bareng lah sama kelompok tersebut. Sama orang tersebut masuk ke rumah keluarga tertentu. Pendidikan dari guru-guru mulia memang seorang ulama itu insya Allah para ustadz itu tidak ingin dihormati, tidak minta dihormat. Dan kita waktu itu dengan ada orang tua, sesepuh, orang tua, seorang tokoh. Karena kita hanya ngikut, kita melihat keluarga tersebut sama sekali tidak ada penghormatan kepada tokoh tersebut. Nggak ada hormat, nggak ada ini, biasa saja. Akhirnya apa? Ambil kesimpulan, nggak mungkin bisa baik kalau orang seperti itu. Sama sekali tidak mencoba melihat ini tokoh yang datangkan. Padahal dia masuk waktu itu dengan seorang tokoh dengan harapan nanti bisa mempermudah urusannya. Akan tapi keluarga yang didatangi sama sekali anaknya pun tidak ada hormat, keluarganya tidak ada hormat. Yang tidak bisa menghormat orang-orang yang kenal Allah tidak akan bisa kenal Allah. Nah ini ciri ini. Makanya Anda kalau mau besanan dilihat besanmu itu deket calon ulama atau enggak. Menantumu itu dikira-kira senang dengan ulama atau tidak? Apa yang dibanggakan? Kalau dibanggakan dunia apa itu? Goyang pinggul atau dunia macam-macam goyang ini, yang itulah nanti akan bawa ke sana. Semoga Allah memaafkan semuanya. Yang goyang pinggul tobat mendengar suara ini. Kita tidak berani mencaci. Baiklah ini loh, jadi ada ciri. Sehingga ketawaduan kepada syiar Allah itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Syiar Allah ulama, pesantren, masjid, bulan Ramadan. Itu ada syiar Allah. Jadi ada orang bajak, bandel, tapi kalau saya masuk Ramadan mikir ini Ramadan loh ya. Di perempat jalan dia bandel, mabuk dan sebagainya. Ada seorang ustadz, masih harus. Oh insya Allah bakal selamat nih orang ini. Tapi yang gini ngelempar batu, oh selamanya bakal sengsara itu nanti ya. Jadi ternyata hati ini loh ya. Ketawaduan itu yang menjadikan orang mudah dibawa kepada kemuliaan. Tawadhu. Sehingga Nabi sudah mengancam al-kibru batarul haq. Kesombongan itu. Bagaimana? Menjauh menjadikan orang itu tidak bisa menerima kebenaran. Biarpun kebenaran itu disampaikan oleh paling mulianya manusia dan paling hebatnya manusia, Nabi Muhammad SAW. Muncullah Abu Jahal. Ya, begitu. Jadi di saat kita membaca Al-Quran ini harus kita yakin ini kalamullah. Kalau ternyata ada sesuatu yang tidak cocok dengan kita, itu karena kebodohan kita. Kita belum mengerti hakikatnya. Atau mungkin maslahatnya nanti tertunda, kita belum tahu. Jangan lalu berkata, wah apa ini, nggak adil Islam ini. Oh hati-hati. Itulah yang akan mendapatkan ancaman. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang bakal dikutuk oleh Allah. Maksudnya apa? Dijauhkan dari rahmat Allah, yang tidak ditolong oleh Allah, yang akan dihancur dihukum oleh Allah, jauh dari rahmat Allah dan tidak diberi pertolongan oleh Allah, dan akan dihancurkan orang-orang terkutuk itu. Kalau sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati anak-anak kita kalau belajar ilmu agama, tolong belajar ilmu agama yang benar, bukan ikut tren. Kayak belajar agama begini, ini ada silsilah. Ada majelis yang membangun kemuliaan. Ada yang majelis membangun kesombongan. Ada majelis yang membangun dosa. Dan semoga majelis kita ini betul-betul majelis yang diridhai oleh Allah. Dengan datangnya orang-orang tulus, orang-orang ikhlas yang ikut hadir di tempat ini, sehingga yang berbicara pun bisa ke bawah nanti ke dalam rombongan orang-orang ikhlas tersebut. Nah, orang yang mendapatkan kitab suci mengaku dirinya adalah punya kitab suci peganganku Al-Quran kalau orang muslim. Yang punya kitab suci Taurat dan Injil Yahudi dan Nasrani. Akan tapi ternyata mereka masih lebih mengagungkan selain daripada yang dibawa oleh Al-Quran, termasuk mempercayai undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, mengatakan itu hebat, lebih bagus daripada yang dibawa Al-Quran. Maka ketahuilah mereka itu adalah
yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala biarpun dia menghafal Al-Qur'an. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka adalah hamba-hamba yang dikutuk oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat Allah dijauhkan darinya, dan surga adalah tempatnya rahmat, maka tidak akan masuk surga. Lebih dari itu akan dihinakan lagi. Naudzubillah. Wa may yal'anillahu, siapapun yang sudah dikutuk oleh Allah, yang mengutuk Allah, artinya mengutuk Allah, mengutuk telah Allah jauhkan. Siapapun yang telah Allah jauhkan dari rahmatnya, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan rahmat kepadanya. Kalau sudah Allah menjauhkan dari pertolongannya, maka tidak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Falan tajida lahu nasira. Kalau sudah orang dimurkai oleh Allah seperti itu, maka ketahuilah tidak ada satu orang pun yang bisa menolong, tidak di dunia, tidak di akhirat. Lihat, nggak akan ada yang bisa menolong. Tidak berlaku syafaat Nabi SAW pun tidak berlaku karena dia telah kurang ajar kepada Nabi. Lihat, Nabi adalah memberikan syafaat kepada siapapun, akan tapi orang semacam ini tidak mendapatkan syafaat tersebut, pertolongan dari Nabi Muhammad tidak, dan Allah tidak akan menolong mereka. Dan apa yang dibangun dari kebaikan pun sia-sia, tidak akan bisa memberikan pertolongan kepadanya. Itulah hamba yang terkutuk. Dan takutlah kepada Allah. Dan orang-orang seperti itu, orang-orang Yahudi, lihat, orang-orang Yahudi yang sudah mendapatkan kitab suci Taurat, akan tapi mengingkari Nabi SAW karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karena kesombongan, karena tahu Nabi Muhammad kok datang dari Bani Ismail, sementara kita ini Bani Yakub yang sudah masyhur, kita ini Bani Israel yang berjaya. Jangan sampai Nabi itu pindah dari kelompok kita ke kelompok yang lain, nggak bisa. Kesombongan itu merendahkan orang lain. Siapa inti ini? Dari kelompok siapa itu? Sekelompok itu keluarga. Itu kan bukan dari keluarga ini, atau bukan dari pesantren ini, bukan dari Al-Bajah ya. Nah, ini sudah sama, ini model Abu Jahal. Nah, ini orang-orang seperti itu, ini dari Yahudi. Dan orang Islam pun seperti itu ada. Yang dia mempunyai kitab suci Al-Quran, akan tapi ternyata lihat, dia lebih terkagum-kagum dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Bahkan mungkin merendahkan Al-Quran. Ini ada gerakan di Indonesia semacam ini. Sebenarnya gerakan terlambat di Indonesia. Kalau di Mesir itu tahun 1925. Itu sudah heboh. Dan sudah berakhir setelah itu. Indonesia memang ya ketinggalan dalam banyak hal tuh. Baru sekarang muncul pemikiran-pemikiran aneh itu, yang berkiblat kepada dunia kafir sana. Lihat, seolah mengkritisi Al-Quran, mengkritisi pemikiran-pemikiran ulama terdahulu, mengkritisi hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Itu teringat kalau waktu di SD dulu itu ada seorang nenek tertawa melihat katak kecil yang pengen nandingi kerbau itu. Ya, itu di SD dulu kan ada gambar. Nah, itulah orang-orang akhir zaman. Lihat, belajar ilmu sedikit dari orang kafir lagi, seolah-olah lebih hebat daripada para mujtahid, ulama besar terdahulu. Jadi kayak katak pengen nandingi kerbau, saya pengen bisa sama berdua. Lucu dia, meletus perutnya nanti, lihat. Itulah kesombongan orang akhir zaman. Ilmu yang kita dapat hari ini adalah ilmu yang pernah digepok tularkan oleh para ulama-ulama terdahulu, subhanallah. Ketawaduan. Nah, orang-orang semacam itu, lihat, tidak menginginkan kebaikan, lihat, kepada orang-orang lain yang selain daripada kelompoknya. Orang Israel, orang-orang Yahudi tidak menginginkan kebaikan didapat oleh siapapun kecuali oleh kelompoknya mereka sendiri. Pelit untuk orang lainnya. Am lahum nasibum minal mulki. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan yang sesungguhnya. Am lahum nasibum minal mulki. Ini istifham, namanya istifham ingkari. Istifham ingkari itu maksudnya pertanyaannya dalam hal ingkar. Kok bisa begitu? Ya bisa begitu. Buktinya, apakah mereka itu mempunyai kerajaan? Apakah mereka mempunyai kerajaan, mempunyai kekayaan yang melimpah ruah?
Dan mereka tidak punya itu. Bahkan seandainya mereka punya, faidzan la yu'tunan nasa naqira. Model orang begitu yang tidak senang dengan kebaikan, orang yang tidak rindu kepada kebaikan, lihat. Ya kerjaannya adalah membuat kerusakan, lihat. Apa yang dirasakan dunia saat ini, lihat. Biarpun kadang-kadang yang jadikan kambing hitam adalah kaum muslimin di mana-mana. Umat Islam buat kesalahan sedikit saja digedekan, akan tapi pembantaian di sana sini dilakukan oleh mereka. Orang-orang Yahudi tidak pernah dianggap sebagai kejahatan dan kesalahan. Tidak usah pakai hujah lagi, yang penting beres. Mereka pelit untuk membuat kemaslahatan di dunia ini. Kalau membuat kemaslahatan hanya untuk diri mereka sendiri. Kalau seandainya mereka punya apapun, mereka akan pelit untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena hasad, kedengkian mereka. Dan itulah orang-orang dengki. Yang akan digambarkan orang-orang dengki, itu tidak susah memberikan kebaikan. Maka sebanyak yang ia dengki, sejauh itu juga kebaikan yang mereka lakukan. Orang dengki pada seseorang nggak pengen. Kalau ustadz sama ustadz dengki nggak pengen mengarahkan santri kepada ustadz tersebut atau membantu pondok tersebut. Bahkan kalau seandainya kaya raya punya dunia seisinya, lihat nggak mau membantu yang lainnya karena hatinya sudah kotor kedengkian tadi, kebencian tadi. La yu'tunan nasa naqira. Karena kekotoran hatinya, kebencian hatinya, kedengkian hatinya, maka orang tersebut tidak akan bisa memberikan sedikit pun kepada orang lain, biarpun dia mendapatkan dunia, mempunyai dunia. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, kul lo antum tamlikuna khazaina rahmatillahi, kul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan lamsaktum khasyatal infaq. Contoh orang-orang seperti itu, biarpun dia mempunyai gudang kekayaan, kasih sayang apapun, dia tidak akan berikan kepada orang lain karena takut fakir. Itulah berangkat dari kebusukan hati, kekotoran hati tadi. Nah, ini ceritakan am yasudunan nasa. Mereka itu punya kedengkian itu loh. Kalau sudah punya kedengkian itu susah. Am yasudunan nasa, mereka. Apakah mereka itu akan menghasut kepada manusia? Nas di sini diarahkan maksudnya Nabi SAW. Apakah mereka menghasut, mendengki Nabi Muhammad? Mendengki Nabi Muhammad SAW. Dan memang mereka mendengki hasad dan mendengki anfusihim. Mereka tahu Nabi Muhammad membawa kebenaran, tahu Islam membawa kebenaran, dengan mengerti Islam membawa maslahah. Bahkan mereka mengerti kejahatan itu adalah muncul bukan dari Islam. Cuma selalu mencari kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan umat Islam untuk diekspos, untuk dirubah. Mereka tidak senang kebaikan karena kedengkian. Tapi orang-orang Yahudi yang insaf, Abdullah bin Salam, dan sampai hari ini pun ada orang di luar Islam yang insaf, mereka membuat kritik kepada mereka sendiri yang membuat pembantaian di Taliban, membuat pembantaian di negeri-negeri Islam. Mereka paham, mereka sadar, tapi yang tidak insaf, lihat. Yang tidak insaf karena kedengkian mereka membuat kerusakan. Am yahsudunan nasa. Apakah mereka akan mendengki, menghasut manusia? Di sini adalah Nabi Muhammad SAW, alama atahumullah min fadli, atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lainnya. Dan ini pada zaman sekarang pun bisa diterapkan makna itu. Menghasut orang yang telah diberikan kepada, orang yang telah Allah beri pada mereka kelebihan. Menghasut. Ada temannya berjaya dalam usaha, mendengki. Temannya berjaya dalam berdakwah, mendengki. Temannya berjaya dalam meniti karir, mendengki. Dan kurang ajar kepada Allah orang mendengki itu. Orang mendengki ngelihat tetangganya berhasil dalam usaha bisnis. Itu sebetulnya mengatakan kepada Allah, ya Allah salah, ya Allah kenapa kau kasih itu, ya Allah salah, mestinya saya ini kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia pun, dalam dunia keduniaan pun adalah hina. Bagaimana dalam dunia agama yang katanya kenal Allah, belajar ilmu tasawuf, membersihkan hati,
Tapi ternyata hatinya dibersihkan dari semua kebersihan, bukan kotorannya dibersihkan. Sehingga yang ditanamkan kesombongan dalam hatinya. Bukan dibersihkan dari kekotoran hatinya. Membaca kitab Ihya Ulumuddin hanya untuk menampakkan dirinya adalah sebagai orang yang membaca kitab tasawuf hanya untuk menempatkan dirinya tempat yang istimewa. Bukan membersihkan hatinya. Sehingga muncul kedengkian di sana, kedengkian di sini, kedengkian di situ. Sesama pejuang Nabi Muhammad SAW, seperti yang diasyaratkan oleh Imam Ghazali, la hasada ka hasadil ulama, tidak ada kedengkian melebihi daripada para ulama. Maka jaga hati. Termasuk anak-anakku yang lagi berjuang, mulai berjuang, awas. Akan muncul di dalam hatimu penyakit dengki ini. Karena ini mau tidak mau. Karena engkau adalah manusia, wahai anak-anakku semua. Engkau adalah manusia dan kehebatanmu adalah jika kau perangi kedengkian ini dengan banyak mendoakan orang-orang tersebut. Dan jangan kau gunjing dalam majelismu agar menghabiskan keutamaan majelismu dan akan menjadi majelis syaitan. Langsung tutup. Kalau ada perbincangan yang tidak bermanfaat, tutup di majelismu. Membicarakan majelisnya orang, bicarakan kelompok orang, hentikan. Engkau akan menjadi seperti orang Yahudi ini. Setiap malam mereka diskusikan Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk menolong Nabi Muhammad. Mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad yang tidak pernah ketemu. Sehingga memfitnah kadang. Lihat. Yahudi. Sementara engkau akan menyibukkan bicarakan ulama tersebut. Sementara ulama tersebut adalah kekasih Allah. Ayo. Sama seperti orang Yahudi menghujat Nabi SAW. Kedengkian. Hati-hati. Bebaskan majelismu, bebaskan pesantrenmu dari menggunjing siapapun. Dan jangan ajari siapapun untuk mendengki. Maka ajari anak-anak kita, santri-santri dan seterusnya untuk bisa mencintai para pejuang-pejuang. Husnudon. Mereka mendengki alama atahumullahu min fadlih. Lihat. Orang-orang Yahudi itu mendengki kepada Nabi Muhammad atas karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipilih oleh Allah. Bukan mencari-cari kenabian, tidak bisa dicari kenabian, dipilih oleh Allah. Berarti dia telah mengingkari pilihan Allah. Tetanggamu yang kaya dipilih oleh Allah. Allah pilih dia kaya, doakan agar dia menjadi kaya ahli surga. Selesai. Tidak usah kita pusing-pusing dengan mendengki dan perangi kekotoran hati itu. Faqad ataina dikasih contoh, begitulah hikmah Allah. Allah memberikan contoh, sudah ada kok hamba-hamba yang diberi oleh Allah kemuliaan. Seperti Nabi Ibrahim, diberi oleh Allah kitab suci, diberi oleh Allah hikmah, ilmu, pemahaman yang benar, wahyu. Nabi Ibrahim alaihissalam ada nabi. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabi-nabi sebetulnya. Yang diberi oleh Allah wahyu, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok di saat Nabi Muhammad turun kok jadi bingung? Nah ini. Yang memberikan Allah, yang menurunkan Allah, yang mewahyukan Allah, semuanya adalah Allah, pemberian dari Allah. Kenapa harus pusing? Kenapa harus kau anggap mustahil, aneh? Hah? Kenapa kok jadi aneh? Kalau Allah menjadikan orang itu alim, Allah Maha Kuasa, Tuhan mereka juga Allah, Tuhan kita Allah, Tuhan mereka adalah juga Tuhannya Imam Syafi'i. Kenapa kau pusing di saat ada orang berhasil berjaya? Hei para santri, kan begitu. Itu Allah yang memberikan. Dan dia berusaha mohon kepada Allah, lalu diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa berjuang. Allah yang kasih. Dan sebelumnya pun sudah ada orang yang dikasih seperti itu. Kenapa kau pusing? Apakah Allah berubah? Nah ini. Sudah Allah memberi contoh kepada yang lain. Ini yang dulu ada ulama diberi. Sehingga pembesar-pembesar ulama itu adalah dari bermacam-macam orang. Para a'immah madzhabul arba'ah juga bermacam-macam orang. Bahkan ada yang keturunan dari budak Imam Abu Hanifah. Dan orang-orang besar, lihat, Sayyidina Bilal bin Rabah, orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW, adalah seorang budak. Artinya apa? Yang memberi Allah, yang mengangkat Allah. Engkau tidak usah pusing, tidak usah heran. Dari suku manapun Allah bisa mengangkat mereka.
Sehingga jadi jangan pembahasan suku sudah. Suku apapun kalau sudah diangkat oleh Allah bakal mulia. Apakah Batak, Jawa, Sunda sama, kalau sudah diangkat oleh Allah akan mulia. Begitu sebaliknya kalau direndahkan oleh Allah akan rendah. Yang mengangkat adalah Allah. Kenapa kau pusing? Kenapa kau jadi ngedumel? Pesantren bukan Al-Bahjah saja, banyak pesantren yang lainnya kan gitu. Kenapa harus Al-Bahjah? Ini contoh sebenarnya. Al-Bahjah kan enak kalau ngomong begitu ya. Jadi agar anak-anak kita selamat. Allah bisa mengangkat siapapun dari tempat lain. Karena Allah Maha Kuasa. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab. Allah telah memberikan kepada ala Ibrahim keturunan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Ismail, Sayyidina Ishak. Bahkan Sayyidina Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, akan datang setelah itu para nabi melalui Sayyidina Ibrahim alaihissalam, termasuk Sayyidina Ismail nanti akan menghadirkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atainahum mulkan azima, bahkan Allah memberikan kepada mereka, di antara mereka adalah kerajaan yang agung. Ada Nabi Sulaiman, ada nabi yang diberi Allah kekayaan dunia, ada nabi yang diberi oleh Allah kerajaan, ada yang diberi oleh Allah macam-macam nabi. Dan Allah Maha Kuasa. Sudah diberi contoh oleh Allah, ada orang-orang terkasih diberi oleh Allah dunia. Kenapa kau pusing jika Allah memberikan ke dunia kepada orang zaman sekarang? Gak usah dihasut, itu Allah yang beri. Sekarang yang paling enak kita tata hati kita agar kita selamat. Lihat, dari orang-orang yang mendapatkan berita-berita kemuliaan tentang kenabian Nabi Muhammad, berita tentang ajaran Nabi Muhammad SAW dari masa ke masa, maka itu ada dua kelompok. Selalu ada dua kelompok. Nah ini dikatakan, orang Yahudi pun saat itu juga ada dua kelompok. Tidak semuanya mengingkari Nabi SAW, akan tapi ada di antara mereka yang menjadi pejuang-pejuang Nabi SAW. Dari orang Nasrani, dari orang Yahudi yang insyaf, kemudian masuk Islam, jadi pembelanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Di antara mereka adalah orang yang beriman, nerima. Jadi dari manusia-manusia. Itu ya begitu, dari masa ke masa ya kayak begitu. Terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Setiap ada kebenaran tentu ada dua kelompok, dua kubu. Yang satu membela dan berjuang, yang satu adalah mengingkari dan menghalangi. Itu selalu ada. Jadi kalau para pejuang jangan gentar sudah. Dimanapun engkau berjuang, hei, engkau boleh berdakwah. Ada anak yang ngadu, bagaimana saya dakwah ke sini ada godaan begini-begini. Nabi Muhammad pun berdakwah, ada dua kubu, yang satu langsung menerima, yang satu adalah mengingkari dan mengganggu. Apalagi kelas ente. Ini ada ngadu, ya wajar itu. Itulah sunnah. Yang dia faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Maka dari itu kalau ada kebenaran, seruan kebenaran, lihatlah. Jadilah engkau pendukung kebenaran, bergabunglah dengan kebenaran, pendukung kebenaran dengan apapun yang Allah berikan kepadamu. Ini faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Naudzubillah. Sebagian lagi ada orang yang mengingkari itu semua dan mengganggu, menjauhkan orang dari kebenaran. Berusaha, ketahuilah, orang yang berusaha menjauhkan orang dari kebenaran, mereka juga buang duit. Bayar mereka. Berkorban seperti para pejuang Allah berkorban mengeluarkan duitnya. Cuman bedanya apa? Ini jalan ke neraka, ini jalan ke surga, itu jalan ke neraka. Sama mereka, setiap malam dipikirkan. Jadi yang ingin menghancurkan umat Islam itu hari ini sudah merencanakan. Bulan Ramadan nanti itu acara televisi itu sudah dihancurkan sampai hari ini. Jadi grup setan sudah mendiskusikan, grup ahli surga masih tidur. Mentang-mentang ahli surga begitu barangkali. Jadi mereka yang ingin rencanakan program-program televisi, program-program kerusakan itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Memang setan lebih rapi ya. Dunia setan lebih rapi. Nah ini, mereka seperti itu, selalu ada dua kelompok. Maka engkau pilih yang mana engkau ini? Faminhum man amana bihi man saddanahu. Engkau pilih menjadi yang bergabung, mendukung atau yang mengingkari. Pilih. Sebab setiap masa ada semacam itu. Dari Nabi Muhammad SAW, dari Nabi sebelumnya, dan dari masa ke masa hingga hari kiamat selalu ada dua kelompok kayak gini. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu.
Tapi ingat, lihat peringatan dari Allah, alladzi sadda anhu, yang menghalangi dari kebenaran, menjauhkan dari kebenaran. Ingat, wa kafa bi jahannam sa'iro. Ingat, jahannam balasan yang layak, pantas untuk pengingkar balasannya. Makanya jadilah pendukung kemuliaan dimanapun anda berada, dengan apapun yang Allah berikan kepada anda. Paling tidak dengan panjatan doa di tengah malam, itu adalah bentuk kita ingin bergabung dengan faminhum man amana bihi. Akan tapi kalau sudah ada usil, ngedumel, gonjing, itu termasuk man sadda anhu wa kafa bi jahannam sa'ira. Cukuplah balasan bagi orang semacam ini adalah masuk neraka jahanam, kehinaan di dalam neraka jahanam. Insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Baik, sampai di sini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keinsyafan kepada kita. Di saat melihat kebenaran, mudah kita untuk mengikutinya. Diberi oleh Allah kecintaan kepada Al-Quran, dan dijauhkan dari kedengkian, dijauhkan dari hasud. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu berhusnudzon, dan dijauhkan daripada kesesatan, dibencikan kepada kebatilan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, persilakan. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu, dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, apakah benar dalam sholat kalau kita memejamkan mata itu hukumnya makruh? Dan kalau ada teman yang mengganggu sholat kita, itu hukumnya apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kadang di ATM syariah Buya, itu ada kalau kita sudah mau menutup transaksi itu ada tulisannya apakah Anda ingin bersedekah Rp1.000. Lalu kalau kita oke, saldo kita langsung dipotong Rp1.000. Nah itu apakah boleh Buya hukumnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah dikatakan oleh para ulama bahwasanya memejamkan mata di dalam sholat hukumnya makruh, tidak haram, hukumnya makruh, kecuali jika yakin dan pasti dengan memejamkan mata akan semakin khusyuk. Misalnya sholat kita di tempat yang tidak layak, sesaat riwa-riwi perempuan ini itu, maka perlu dipejamkan mata kita agar lebih khusyuk. Cuman pada dasarnya memejamkan mata bukan ajaran. Cuman kalau memejamkan mata untuk tujuan menjadi lebih bagus nanti. Sehingga dikatakan memejamkan mata waktu sholat adalah makruh. Karena di dalam sholat kita disunahkan untuk melihat imam kita, melihat gerakan imam kita dan seterusnya. Tapi jika dia di dalam memejamkan mata memenuhkan khusyukan dengan sholat sendiri, kemudian tak taunya di depannya ada gambar yang tidak pantas atau apa, maka baru memejamkan mata untuk menjaga kekhusyuan hatinya. Dalam keadaan normal, nggak ada gangguan, maka memejamkan mata makruh, maka lebih baik membuka matanya. Tapi baru memejamkan mata nanti diperkenankan dan bisa lebih bagus jika untuk tujuan tadi. Sekarang kita sholatnya di musola yang baik, ketemu orang-orang saleh, ada guru-guru mulia, Allahu Akbar, kok pejam mata, rugi kita bisa melihat imam kita. Nah, apalagi di depan Ka'bah. Alah ini, kalau depan Ka'bah melihat Ka'bah itu sunnah. Di depan Ka'bah atau melihat Ka'bah adalah sunnah. Salat jenazah, melihat jenazah sunnah. Ya, menghadap itu sunnah. Maka selagi di tempat-tempat seperti itu kayak sholat di Ka'bah, lihatlah Ka'bah. Sholat berjamaah, lihatlah imam, agar kita tahu gerakan orang di depannya. Kecuali jika di situ ada sesuatu yang mengganggu kita.
Ya, mohon maaf, mungkin sekali kita sholat pejam mata supaya saya tidak melihat wanita tersebut, supaya kita lebih aman. Jadi seperti itu. Kaidahnya dalam keadaan normal, maka makruh memejamkan matanya. Tapi kalau untuk mencari kekhusyuan yang lebih, maka itu menjadi tidak makruh dan itu lebih bagus. Seperti itu. Kemudian jika ada orang mengganggu orang sholat, ya kalau ada orang mengganggu orang sholat itu ya, sebab yang mengganggu orang sholat itu hanya setan. Berarti itu orang kayak setan sudah. Nah, sudah selesai. Ngapain ganggu orang sholat ya? Guyonan orang, ganggu orang sholat. Ganggu orang sholat adalah setan, dan kalau manusia yang ganggu orang sholat itu manusia setan. Jadi pengganggu itu memang ada dari bangsa setan dan dari bangsa manusia. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, yang tadi itu yang ganggu itu dari gangguan jenazah. Ini, itu mengganggu dan hukumnya haram. Hukumnya haram mengganggu orang sholat. Baik. Masalah ATM syar'i itu halal dan boleh, itu kan ditawar Anda membaca, kecuali Anda buta huruf. Anda bisa membaca, kalau nggak bisa membaca jangan main pencet, nanti bisa kena. Ada ditawar kalau Anda pengen nyumbang, dan itu adalah cara bagaimana menggalang dana yang baik. Cuman yang harus kita pertimbangkan lagi nanti di saat kita membantu, ingat, dimanapun Anda ingin membantu dan berjuang, jadilah orang cerdas. Di mana dana itu akan dialokasikan, untuk apa, perjuangan apa, besar sebesar apa besarnya perjuangan tersebut. Sehingga jangan hanya asal saja kita membantu ya, kita harus tahu. Kadang-kadang tanpa sadar kita membantu musuh kita untuk merangi kita, kan aneh, tanpa sadar kita. Tapi kalau sudah ATM syar'i, insya Allah diarahkan ke tempat yang baik. Maksudnya secara umum di dalam membantu kita harus tahu bantuan apa ini yang aku berikan, kemudian manfaatnya seperti apa. Jadi semakin besar manfaatnya adalah semakin gede pahalanya. Contoh, kalau membantu seseorang, kalau kita membantu orang kaya dapat pahala. Kalau kita membantu orang kaya yang beriman dapat pahala. Kalau kita membantu orang fakir yang beriman lebih gede pahala. Kalau kita membantu orang fakir sakit beriman, lebih gede pahalanya lagi. Kita membantu orang fakir sakit beriman didolimi, lebih gede lagi. Itu orang per orang. Lembaga pun demikian. Kita membangun lembaga, saya tidak tahu apakah hidup atau tidak hidup, dapat pahala. Saya membantu lembaga yang dia hidup dan berjalan, pahala. Saya membantu lembaga yang punya program jelas dan lebih besar, lebih gede pahalanya. Karena apa? Sesuai dengan pengetahuan kita. Padahal sama-sama 100.000. Nah ini. Jadi orang cerdas itu selalu berpikir. Dan sebaik-baik orang bersedekah itu pelihara petunjuk, bukan dengan hawa nafsu. Ada orang bersedekah dengan hawa nafsu. Kalau lagi begini, mulai ngumrohin orang, hawa nafsu. Bantu ini, hawa nafsu. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku punya kebun kurma ini, kok paling mewah, paling mahal kekayaanku adalah kebun kurma ini, ya Rasulullah. Letakkan di mana engkau suka, ya Rasulullah. Padahal kebun kurma nempel di masjidnya Rasulullah SAW. Secara hitungan akal akan digunakan untuk masjid oleh Rasulullah, tapi Nabi adalah pembimbing. Ternyata sebagian daripada kekayaan ini dibagi untuk paman-paman dan saudara orang yang bersedekah dan berinfak. Karena apa? Nabi lebih tahu mana yang lebih manfaat. Jadi ada yang lebih manfaat bukan dengan hawa nafsu dalam berbuat baik. Dan insya Allah kalau di semacam ATM nggak ada yang tahu, insya Allah ikhlas. Cuma 1.000 saja ya. Baik, jadi ini dalam beramal baik Anda harus mikirkan. Jangan sampai kita menyumbang sesuatu ternyata untuk menghancurkan Islam, untuk merusak Islam. Ada kelompok, naudzubillah, sekarang kan kelompok Islam kan aneh-aneh. Kalau membantu kemanusiaan, misalnya masalah kelaparan, nggak pandang kita, orang kafir pun hendaknya kita kasih makan ya. Cuman dalam keadaan kita membantu semacam lembaga-lembaga pendidikan, kita harus tahu, kadang lembaga kita pendidikan yang kita bantu ternyata di esok hari akan muncul orang-orang yang mengkafirkan ini, menyesatkan ini, ini kan Anda yang membantu, Anda ikut andil ke sana, hitung di hadapan Allah nanti. Makanya harus berpikir matang, kepada siapa saya harus membantu. Kan ada sekarang kelompok anak-aneh, kan ada faham anak-aneh suka pemberontakan, perang, caci maki, olok-olokan. Lah Anda ikut andil dalam membantu,
lihat akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan selanjutnya tertulis. Subhanallah, subhanallah mengampuni. Semoga tidak ada yang tahu nih pertanyaannya. Seorang laki-laki, ada seorang wanita. Saya baca dulu. Ini adalah cerita kedunguan ya. Siapapun yang menulis mohon dirahasiakan, tidak usah dilihat dari manapun. Saya punya seorang istri, nikah baru 2 bulan jalan. Sebelum nikah istri saya berzina dengan laki-laki yang sudah punya istri. Itu diketahui setelah ada permasalahan dan dimusyawarahkan bersama antara saya, keluarga istri saya dan laki-laki yang menzinai. Kedunguan. Kalau orang berzina tutup aib. Ini dungu betul sampai laki-laki yang menzinai diundang. Dimusyawarahkan di keluarga untuk bongkar aib. Nah ini, makanya ini belajar itu penting. Mohon maaf yang menulis ini sebagai pelajaran buat yang lainnya. Ini, kalau sudah ada orang kepleset sebelum nikah berzina, tinggal diajari tobat saja. Dimusyawarahkan mau apa? Mau disebar lagi. Yang menzinai dipanggil. Keluarga ABO jadi tahu semuanya. Akhirnya apa? Perempuan tersebut jadi direndahkan. Lebih bodoh lagi wanita tersebut yang lebih kaget lagi atas pengakuan istri saya, laki-laki menzinai tadi ternyata istri saya sering melakukan itu sebelum nikah. Lah ini mengaku berzinaan yang masa lalu, bodoh lagi karena tidak pernah ngaji ini. Maka belajar itu penting. Siapapun yang pernah kepleset dalam zina, tutup aib itu antara engkau dengan Allah, sudah selesai. Sudah. Berperanlah menjadi wanita solehah, selesai. Jangan menjadi wanita bodoh. Dan laki-laki pun demikian, lihat itu dosa kepada Allah, cukup menangis di tengah malam Allah akan mengampuni. Enggak usah ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni dalam hal ini karena ini dosa kepada Allah. Bisanya manusia menghujat, menggunjing dan mengolok. Harus paham makna ini. Salah. Bahkan setelah menjadi istri saya, tepatnya minggu pertama, dia melakukan lagi. Karena mungkin dia sudah merasa terhinakan di rumahnya, dia sudah dikatakan pezina, dihujat oleh keluarganya. Apa boleh? Naudzubillah, innalillah. Perempuan hina dan rendah sudah punya suami, melakukan perzinaan, sudah disiapkan neraka jahanam kalau tidak tobat. Bagaimana kalau menemukan istri semacam ini? Bagi seorang suami yang mempunyai seorang istri yang tidak punya kemuliaan, maka kalau sudah tidak bisa mendidik, dicerai. Misalnya dari pengakuan sang istri, aku telah begini-begini, dan tidak bisa dididik, dicerai, tapi tidak usah diomongkan apa sebabnya. Misalnya apa? Makanya seandainya seorang laki-laki melihat bukan katanya, kalau sudah katanya tidak berlaku di sini. Seorang laki-laki melihat istrinya berzina di hadapan matanya, maka pilihannya dia tidak bisa sabar untuk menjaga aib tersebut, cerai saja dan jangan ngomong sebabnya apa, agar dia merasa tetap mulia dan bisa menikah dengan siapapun dan agar mulia di sana. Nggak usah disebar, aku cerai karena dia zina di depan mataku. Kita mengumbar aibnya orang. Naudzubillah. Pendidikan Islam itu indah. Seorang laki-laki melihat istrinya berzina atau pengakuan istrinya berzina atau sebaliknya, jika kita tidak kuat takut mengungkap ini semuanya atau diajak tobat susah, maka suruh tinggalkan saja. Mungkin dengan berpisah dengan Anda, dengan suaminya, maka akan mudah untuk meniti jalan kebenaran. Ingat, ini harus pendidikan kemuliaan. Bukan diombar. Kenapa kau cerai? Dia perempuan selingkuh. Wah. Gonjing lagi. Setiap orang kasih, kenapa gue selingkuh? Bahkan mau menikah lagi itu ngomong sama calon istrinya, istriku pernah selingkuh. Apain kau bawa-bawa itu? Ini biasanya muncul. Sama seorang istri yang menikah lagi, kenapa kau cerai? Suami saya selingkuh. Kenapa harus ngomong selingkuh? Bilang saya tidak ada kecocokan. Selesai. Pendidikan Islam menutup aib. Kenapa? Tidak ada kecocokan. Biasanya nih sering kita dengar adalah suami saya selingkuh. Saya cerai, suami saya selingkuh. Istri saya selingkuh. Kenapa kau sebutkan kepadaku? Aku tidak bisa mengampuni. Bilang saya tidak ada kecocokan dan selesai. Sering yang jelas saya sekarang jadi janda.
Membuka aib orang adalah dosa besar dan itu pendidikan mulia di dalam Islam. Baik, semoga Allah memberikan kesadaran pada wanita ini. Dan ditutup aibnya. Allah mudah kalau menutup aib itu. Subhanallah ya. Kalau orang pengen ditutup aibnya, mintalah kepada Allah. Dan tutup dirimu. Lihat, tiba-tiba Allah menjadikan orang di kiri kanannya lupa. Gak akan membicarakannya lagi. Dan jaga dirimu agar tidak bicarakan orang lain. Sebab kalau engkau membuka aibnya orang lain, Allah akan buka aibmu di dalam rumahmu sendiri. Maka jangan gunjing orang, sudahlah. Jangan ngomongin orang. Na'udzubillah. Baik, itulah. Semoga Allah menjaga kemuliaan. Semoga Allah menjaga para wanita-wanita kita ini menjadi wanita mulia. Wanita yang dijaga oleh Allah dan para suaminya yang bisa menjaga istrinya, menjaga anak-anak perempuannya, para putri-putrinya, dan dimuliakan oleh Allah. Yang pernah kepleset dalam zina, semoga ditutup oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan dibencikan kepada zina, dan dibuka oleh Allah pintu kehalalan. Baik, jangan lupa ada majelis, ada hadirlah pengajian rutin Majelis Al-Bahjah Cirebon di Ahad malam Senin, Masjid Baitur Rahman, Beber ya, dengan Ustaz Ja'far yang ada. Insya Allah kita ada majelis-majelis yang dibuka. Ustaz Ja'far At-Tayyar di mana? Di Masjid Baitur Rahman, Beber, Jalan Raya Kuningan ya, jelas insyaallah. Setiap Ahad ketiga dan keempat. Setiap Ahad ketiga dan keempat. Kemudian ada diskusi ilmiah tentang akidah. Insyaallah tanggal apa ini? Sabtu 4 April. Sabtu depan. Sabtu 4 April jam 8 sampai jam 11. Setelah dari majelis ini, kita dengan Profesor Muhammad Baharun, kami dan ada Ustadz Muhammad Ridwan untuk mendiskusikan tentang akidah sesat. Ya, akidah sesat. Insyaallah. Di Islamic Center At-Taqwa, alun-alun Cirebon. Gratis ya. Bawa duit boleh tapi ya. Baik, insyaallah. Baik, jangan lupa majelisnya Umi. Rutinan majelisnya Umi di mana? Di Islamic Center. Mana enggak ada keterangannya? Mana majelisnya Umi? Hari apa? Sabtu keempat, Ahad keempat, ya, Ahad keempat. Ini mana majelisnya, mana ya? Ini enggak. Baik, majelisnya Umi insyaallah akan diumumkan. Kapan? Besok, Sabtu besok. Sabtu besok, Ahad keempat. Hari Ahadnya? Oh, hari Ahad, sore. Jam 1 siang. Di mana? Di rumah, di pondok. Oh, di pondok, Ahad di pondok, Umi, Ahad di pondok. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah mengangkat derajat kita, mengampuni kita, menjauhkan kita dari kesesatan-kesesatan. Jangan lupa, ini pesan, mohon didoakan pondok ini. Sebab obrolan dengan tim pondok, tim sekolah, tim dakwah semuanya, dengan fasilitas yang ada ini untuk tahun depan ini kurang lokal yang sangat banyak. Minimal kurang 8 lokal. Diperkirakan lokal yang itu sudah jadi masih kurang 7 lokal, bukan 8 lokal. Ini masih mabuk ini mikir, ya enggak apa-apa, mikir aja, mikir dapat pahala nanti ya. Dan juga Wanasaba yang akan kita rencanakan sebagai karantina anak-anak yang baru. Saat ini masih sementara untuk diliburkan karena memang semennya masih berjalan kayaknya, pasirnya juga masih berjalan, belum nyampe. Nanti insya Allah kalau nyampe dibangun lagi. Ya, kita pengennya cepat jadi di situ. Makanya kami mohon kepada para bapak ibu, para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada, mohon didoakan. Doa semoga Allah mengirim orang-orang ikhlas, orang-orang tulus ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini. Di situ masih ingat ada 5 lokal yang harus kita bangun, tinggal naik kentok. Berarti satu lokalnya kurang lebihnya 100 juta. 100 juta kurang lebihnya jadi 5 lokal itu. Kemudian ini sementara yang di sini 5. Kemudian nanti di sana akan ada tambahan juga berapa 8 lokal. Sedikit dulu, yang 5 dulu ditangani dulu dalam 2 bulan 3 bulan ini kalau beres. Belum lagi ini pembangunan yang sebanyak 18 lokal ini. Ini diperkirakan harus
secepatnya juga karena akan dipakai untuk sekolah tahun ini. Allah Maha Kaya, sudahlah. Allah Maha Kaya, dan memang harus begitu, harus pikir, harus deg-degan begitu, harus itu. Kalau tidak deg-degan kurang memanjatkan doa nanti ya. Jadi ibu bapak banyaklah berdoa semoga Allah mengirim ahli surga, orang-orang mulia yang bisa berjuang di tempat ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, muliakan kami Allah di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami keinsyafan ya Allah di saat kami mendengar kebenaran ya Allah, agar kami mudah untuk menerimanya ya Allah. Jauhkan kami dari pengingkaran ya Allah. Kebenaran-kebenaran yang datang ya Allah tampakkan kepada kami dan mudahkan kami untuk mengikutinya, dan tampakkanlah kebatilan sebagai kebatilan dan mudahkan kami untuk menjauhinya ya Allah. Seperti Engkau pilih kami dalam kelompok ini ya Allah, maka jaga ya Allah pertemuan ini Allah, dan kami mohon jadikan ini pertemuan muqaddimah pertemuan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Engkau Maha tahu kesesatan ada di mana-mana, musuh-musuhmu menyebarkan kesesatan dengan bermacam-macam cara, melalui lembaga pendidikan, melalui media-media ya Allah. Kami khawatir dan takut anak-anak kami terjerumus dan tersesat, maka saat ini Allah kami serahkan kepadamu ya Allah. Jaga kami, keluarga kami dan anak-anak kami dari ketersesatan ya Allah, dan kumpulkan kami dengan perkumpulan kemuliaan yang Kau ridhoi, dan jaga keistiqomahan kami hingga Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami dalam agama yang Kau ridhoi ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan. Dan kami mohon siapapun ya Allah yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah berikan kesadaran kepada mereka dan tutup aib mereka ya Allah. Tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat ya Allah tidak kehukum lagi ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka, jauhkan mereka dari zina itu, dan kami mohon jauhkan kami dari membicarakan orang berzina ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing orang lain ya Allah. Kami takut ya Allah, jauhkan ya Allah. Kadang pergaulan kami, persahabatan kami menjadikan kami mudah membicarakan orang lain, maka kami mohon kumpulkan kami dengan orang-orang baik ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang yang tidak pernah menggunjing, kumpulkan kami dengan orang yang tidak berprasangka buruk, dan jauhkan kami dari penggunjing, jauhkan kami dari siapapun yang berprasangka buruk ya Allah. Kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih, kasih sayangmu untuk kami dan anak-anak kami. Kami mohon ya Allah, dan kami mohon mudahkan segala urusan kami. Yang sempit rizkinya lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang-hutang mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berilah kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan ya Allah. Apakah yang berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang ya Allah dengan pikiran dan doa, panjatan doa di tengah malam, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus, orang-orang ikhlas ya Allah. Orang tulus dan orang ikhlas, dan golongkan kami bersama mereka ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan ampuni orang tua kami dan berikan kasih sayangmu kepada mereka, dan ampuni guru-guru kami ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka, dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.